Perkembangan inovasi teknologi digital telah membawa dampak positif. Tetapi, jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi juga dapat memunculkan bentuk kejahatan baru loh sahabat muslimah. Salah satu di antaranya adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau pendidikan. Di Indonesia, terdapat 8 bentuk KBGO, seperti pelecehan online, peretasan, dan ancaman penyebaran foto atau video pribadi. Dalam hal ini, di Banjarmasin, kasus KBGO semakin mengkhawatirkan, terutama menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Bagaimana tanggapan warga atas permasalahan ini? Mari kita simak wawancaranya. Di Banjarmasin, kasus kekerasan berbasis gender online semakin mengkhawatirkan, terutama menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagaimana perasaan Anda? Jujur sih, terlebih lagi saya sebagai mahasiswa psikologi sangat miris mendengar kabar tersebut. Mengkhawatirkan karena banyak merugikan orang juga, dan saya sendiri merasakannya. Sangat meresahkan sih Kak, apalagi yang diserang itu kaum lemah seperti wanita dan juga anak-anak. Saya sebagai ibu rumah tangga ya ikut merasakan miris juga dengan hal yang seperti itu. Saya sebagai remaja sangat miris melihat permasalahan tersebut. Menurut Anda, apa saja bahaya kekerasan berbasis gender online bagi kehidupan masyarakat? Tentu sangat berbahaya ya, apalagi tadi disebutkan bahwa kebanyakan sasarannya itu adalah perempuan dan anak-anak. Dampaknya tentu banyak sekali, bisa insecurity ataupun bisa juga pelecehan dan sebagainya. Bahayanya bisa merujuk ke mental, apalagi ke anak-anak dan perempuan. Banyak sih ya, karena ibaratnya kalau bahayanya itu bagi korban sendiri ya, bisa ikut merasakan takut, kemudian cemas, dan juga bisa menimbulkan trauma. Jadi mental dia bisa ikutan kena lah seperti itu. Bagi korbannya mungkin akan merasa takut, cemas, bahkan bisa sampai trauma. Menurut Anda, mengapa para pelaku berani memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan? Karena saat ini kan informasi apapun segala macam bisa dengan mudah diakses di media sosial. Jadi tentunya itu merupakan suatu sarana yang sangat mudah diakses oleh seseorang, terutama perilaku kekerasan tadi atau kejahatan di media sosial. Karena teknologi sekarang ini sangat bebas ya, ibaratnya tidak ada filter yang menyaring dengan konten-konten yang seperti itu. Jadi akhirnya mereka juga secara bebas untuk melakukan kejahatan berbasis online seperti itu. Karena menurut saya pemerintah itu tidak memfilter teknologi sehingga para pelaku itu bisa berani membuat seperti itu. Karena tidak menunjukkan muka asli dan identitas nama atau di mana orang itu berada. Menurut Anda, apakah upaya dari diri sendiri bisa membuat kita terhindar dari kekerasan berbasis gender online? Tentu kalau misalnya dari diri kita sendiri adalah menjaga ataupun memfilter apapun yang akan kita post di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, platform manapun, untuk menghindari terjadinya yang tadi kekerasan di sosial media. Oh, tidak cukup, tidak bisa. Cukup, tapi tidak cukup efektif. Apakah pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tentu menurut saya sangat penting ya, apalagi sebagai masyarakat tidak selalu bisa memberikan pengawasan. Menurut saya alangkah lebih baiknya pemerintah untuk lebih memfilter entah di platform manapun mengenai komentar jahat atau apapun itu. Harus, karena siapa lagi selain pemerintah yang akan bertindak? Jelas ya, karena yang punya wewenang paling banyak itu kan memang dari pemerintah itu sendiri itu kan. Jadi kalau ingin mengatasi ini sebenarnya tidak bisa cukup dengan upaya sendiri, memang harus dari pemerintah itu sendiri. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menyikapi permasalahan ini? Jadi saya jelaskan, mungkin bisa dengan membatasi komen-komenan yang mengandung unsur negatif ataupun video-video yang mengandung suatu isu-isu yang mengarah ke hal negatif. Menurut saya itu harus lebih diawasi lagi, dibatasi lagi.
seleksi lagi. Dari sisi kebijakan mungkin ya, pemerintah harus lebih tegas lagi. Kemudian kan pemerintah juga harus mengambil sikap terkait dengan konten-konten yang beredar ini memang harus tegas untuk memfilternya. Juga untuk pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan gender ini juga harus diberikan sanksi yang tegas. Karena kalau tidak ada sanksi yang tegas, mereka akan istilahnya bebas juga melakukan kejahatan lagi, gitu, berulang malah gitu. Yang pertama, pemerintah harus memahamkan masyarakatnya bahwa perbuatan itu tidak boleh atau dilarang dalam Islam. Lalu yang kedua, pemerintah harus memfilter semua teknologi itu. Dan yang ketiga, harus ada sanksi yang tegas bagi pelakunya. Masalah ini harus segera diselesaikan ya sahabat muslimah. Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kehidupan masyarakat yang terbentuk dari cara pandang sekuler, yaitu memisahkan kehidupan dari Islam, secara alami itu menciptakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara offline maupun secara online. Karena akidah sekuler itu sejatinya disebabkan oleh penerapan ideologi kapitalisme saat ini. Sistem ini melahirkan kebebasan pada manusia untuk bertingkah laku, termasuk perilaku seksualnya, sehingga tidak ada standar baku atas perbuatan manusia. Hadirnya undang-undang TPKS yang telah mana diberlakukan nyatanya juga tidak mampu menyelesaikan persoalan kekerasan seksual, bahkan menambah daftar panjang kejahatan sosial di masyarakat, sebab aturannya tersebut juga tidak memiliki pijakan yang baku dan benar dalam memandang sebuah kejahatan. Bahkan kemaksiatan dinormalisasikan. Kekerasan dimaknai pemaksaan tindakan, sedangkan aktivitas seksual di luar pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka seperti perzinahan tidak akan disebut sebagai kekerasan seksual. Padahal sangat jelas itu adalah kemaksiatan dan merupakan dosa besar. Media sosial juga tidak lepas dari pornografi dan porno aksi, di mana porno aksi dan pornografi dan hal-hal yang mendekatkan masyarakat itu kepada perzinahan itu marak di media sosial. Media porno juga berdampak pada liberalisasi seks yang semakin merajalela. Makanya kekerasan seksual itu semakin marak, terutama di media online. Sistem kapitalisasi pendidikan sekuler yang diterapkan pun sebenarnya menjadikan masyarakat hanya berupaya memenuhi nafsunya. Tidak adanya panduan dari negara dalam bersosial media secara bijak dan benar, serta dibiarkannya seperti konten-konten pornografi berseliweran di media sosial, itu pasti memicu tindak pidana kekerasan seksual secara online. Sungguh ini sangat memilukan dan sangat memprihatinkan. Sesungguhnya, perlindungan sejati bagi perempuan dan anak hanya bisa terwujud dalam sistem Islam. Karena Islam itu dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual dengan menerapkan sistem pergaulan Islam melalui mekanisme yang khas. Islam memandang adanya kehidupan umum dan kehidupan khusus, di mana di kehidupan umum Islam mendudukkan kaum perempuan sebagai mitra laki-laki dalam kehidupan domestik dan publiknya. Islam memiliki seperangkat aturan yang jelas bagi laki-laki dan perempuan, memiliki sistem pergaulan laki-laki dengan perempuan, aturan kewajiban menutup aurat, larangan khalwat atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, larangan berzina yang sangat jelas dan tegas di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada larangan komunikasi yang tidak ada kebutuhan syar'inya antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban menundukkan pandangan juga diatur dalam Islam. Termasuk juga di dalamnya larangan pacaran dan pergaulan bebas, baik di dunia nyata ataupun pacaran online. Islam sebenarnya memiliki sistem pendidikan yang sangat berkarakter, yang mana di dalamnya itu mempunyai prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utama pendidikan Islam sebenarnya membentuk kepribadian Islam, yang mana dia memiliki dua karakter utama, pola pikir Islami atau akliyah Islamiyah dan pola sikap Islami yaitu nafsiyah Islamiyah. Pendidikan Islam dicontohkan oleh Rasulullah, di mana beliau mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum muslim, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua.
tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mendidik setiap generasi dan angkatan. Islam itu mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada segenap lapisan masyarakat. Dengan begitu lahirlah generasi ulul albab yang cerdas dan solih. Dalam pandangan Islam, orang tua wajib menjalankan fungsi pendidikan Islam, termasuk juga dibantukan ya oleh masyarakat, di mana masyarakat itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang pastinya negara wajib menerapkan sistem sanksi yang adil dan tegas yang sesuai dengan hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah yang paling efektif itu memang dakwah yang dilakukan oleh negara. Makanya sinergitas antara keluarga, masyarakat yang mana ditopang oleh negara harus dijalankan sepenuhnya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, sehingga kejahatan seksual bisa dicegah dari akar sampai rantingnya. Dari sini kita bisa melihat fungsi negara itu harus dijalankan sebaik-baiknya, karena memang negara itu wajib hadir untuk menjalankan hukum yang tegas dan jelas. Negara wajib menghukum pelaku pelecehan seksual, pelaku pemerkosaan dan sejenisnya yang setimpal dengan syariat Islam. Negara wajib mengawasi pemilik media untuk tidak menyebarkan konten-konten yang berisi hal-hal yang membangkitkan naluri seksual dan akan menindak tegas jika melanggar syariat.